Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anemia yang beranggotakan 1. Rizky Nur Hidayat, 2. Senjari Madani, 3. Siputri Ragil, 4. Tias Febrianti, 5. Wahyu Tri Pamungkas. Definisi anemia. Anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin atau protein pembawa oksigen dalam sel darah merah berada di bawah normal. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang memungkinkan mereka mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengantarkan ke seluruh bagian tubuh. Anemia menyebabkan berkurangnya jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah, sehingga darah merah tidak dapat mengangkut oksigen dalam jumlah sesuai yang diperlukan tubuh. Klasifikasi. Menurut Baughman tahun 2000, klasifikasi anemia adalah 1. Anemia aplastik, 2. Anemia defisiensi besi, 3. Anemia megaloblastik, 4. Anemia sel sabit, 5. Anemia hemolitik. Etiologi. 1. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau Hb. 2. Kekurangan zat besi membuat tubuh tidak mampu menghasilkan Hb. 3. Anemia dapat disebabkan oleh perdarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu lama atau terjadi seketika. Tanda dan gejala. Menurut Baughman tahun 2000, tanda dan gejala dari anemia meliputi 1. Lemah, letih, lesu, lelah, lungai. 2. Sering mengeluhkan pusing dan mata berkunang-kunang. 3. Gejala lebih lanjut adalah kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan menjadi pucat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tias Febrianti. Patofisiologi. Lisi sel darah merah terjadi dalam sel fagositik atau timbulnya anemia mencerminkan adanya kegagalan sumsum tulang atau kehilangan sel darah merah berlebihan atau keduanya. Kegagalan sumsum tulang dapat terjadi akibat kekurangan nutrisi. Pajanan terjadi akibat kekurangan nutrisi. Pajanan toksik, invasi tumor, atau akibat penyebab yang tidak diketahui dalam sistem reticuloendotelial, terutama dalam hati dan lingkungan. Komplikasi yang muncul. Pertama, ada gagal jantung, kedua kejang, 3 perkembangan otot buruk, 4 daya konsentrasi menurun, dan yang kelima kemampuan mengolah informasi yang didengar menurun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Senjari Madani. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien dengan diagnosa anemia adalah yang pertama, pemeriksaan laboratorium hematologis. Tes penyaring dilakukan pada tahap awal pada setiap kasus anemia. Pemeriksaan ini meliputi pengkajian pada komponen-komponen seperti kadar hemoglobin, indeks eritrosit atau MCV, MCH, dan MCHC, asupan darah tepi. Pemeriksaan rutin untuk mengetahui kelainan pada sistem leukosit trombosit. Pemeriksaan sumsum tulang dilakukan pada kasus anemia dengan diagnosis definitif meskipun ada beberapa kasus diagnosanya tidak memerlukan pemeriksaan sumsum tulang. 2. Pemeriksaan laboratorium non-hematologis, faal ginjal, faal endokrin, asam urat, faat hati, biarkan kuman. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang lain.
biopsi kelenjar yang dilanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi, radiologi, torak, bone survey, USG, atau limfaniografi, pemeriksaan sitogenetik, pemeriksaan biologi molekuler. Penata laksanaan. Penata laksanaan yang tepat dilakukan untuk pasien anemia sesuai jenisnya dapat dilakukan dengan yang pertama, anemia aplastik terdiri dari transplantasi tulang, pemberian terapi imunosupresif, hentikan semua obat yang menyebabkan anemia. Yang kedua, anemia defisiensi besi terdiri dari teliti sumber penyebab yang mungkin dapat berupa malignasi gastrointestinal, lakukan pemeriksaan feses untuk mengetahui darah samar, berikan preparat besi untuk yang diserapkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu. Kesimpulan, anemia atau dalam bahasa Yunani tanpa darah adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin atau protein pembawa oksigen dalam sel darah merah berada di bawah normal. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang memungkinkan mereka mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengantarkannya ke seluruh bagian tubuh. Anemia adalah keadaan rendahnya jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin atau Hb atau hematokrit atau HT di bawah normal. Terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai, Mbok. Halo. Kurang satu presentasi lagi.